Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyil karim wa ala dzalika minasyaitonir syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat sunat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha baik, Allah yang maha segalanya bagi hidup kita, bagi hidup dan kehidupan kita, telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan yang penuh dengan harapan-harapan yang kita sama-sama berharap di bulan ini dapat meraih ketakwaan, derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, harus kita maksimalkan dengan baik. Ya, harus kita maksimalkan dengan baik. Dengan tanpa terkecuali, ya, diri kita yang sedang sehat, diri kita yang mampu melaksanakan banyak hal, tentunya memanfaatkan waktu di bulan Ramadan, satu hal yang harus kita lakukan dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Berpuasa, kemudian membaca Al-Quran, sholat maktubah dan sholat sunnah, ya, kita lakukan gitu. Jangan sampai ada waktu yang terlewatkan dengan sia-sia. Teringat satu hadis yang biasa disampaikan oleh para asatid, ya, ketika di bulan suci Ramadan, yang hadis ini sangat masyhur sekali, ya, yang dimana hadis ini berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 2014. Ya, hadis ini yang artinya barang siapa yang mengerjakan amalan puasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa kita yang lalu. Nah, ketika kita menghayati makna dari hadis ini, ya, dan kita mau bertafakur kepada diri kita, ya, ketika kita melihat potret wajah kita, ya, melihat potret wajah kita, apakah wajah ini pantas mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Apakah wajah ini pantas masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ataukah lebih pantas masuk dalam nerakanya Allah? Naudzubillah. Kalau kita bisa bertafakur pada diri kita, mata ini apakah pantas untuk melihat Allah, ataukah mata ini lebih pantas untuk meleleh di dalam api neraka? Mulut apakah pantas untuk meminum meminum di telaganya Rasulullah SAW, ataukah mulut ini lebih pantas untuk memakan buah zakum di dalam neraka? Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita bertafakur, apakah wajah ini bisa bercahaya di dalam kubur, ataukah malah hitam legam di dalam api neraka? Saya pribadi rasanya ketika melihat ini adalah satu hal yang sulit
Ya. Tapi mau tidak mau kita harus menyempatkan waktu untuk bertafakur pada diri kita. Dari dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, mata kita, mulut kita, telinga kita, anggota tubuh kita, rasanya sangat tidak pantas ketika kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam surganya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pemurah, ya, maha pemurah. Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ketika kita melaksanakan segala aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Nah, ini perlunya kita memiliki waktu untuk bertafakur pada diri kita. Apakah ya, kita pantas? Tentunya kita pantas, insya Allah, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, relevansi Al-Quran atau kaitannya hadis ini dengan Al-Quran ini terdapat dalam surat Al-Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kita mendapati ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini satu kabar gembira bagi kita yang sedang berusaha untuk memantaskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan memanfaatkan waktu-waktu di bulan suci Ramadan dengan sebaik mungkin untuk memperberat amalan-amalan kita, amalan-amalan kebaikan kita di akhirat. Ya, tentunya dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mumpung kita masih awal, ya, masih ada 27 hari lagi untuk kita melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Yang tadinya sebelum Ramadan kita jarang tilawah Quran, ya, maka di bulan suci Ramadan kita memperbanyak tilawah Quran. Yang tadinya kita jarang untuk melakukan sunnah-sunnah salat, ya, di bulan suci Ramadan, maka kita maksimalkan melaksanakan salat sunnah, ba'diyah atau qobliyah, salat sunnah, tahajud, kemudian salat duha, ya, bersedekah. Nah, ini ya, kesempatan-kesempatan inilah, ya, harus kita maksimalkan dengan sebaik mungkin. Karena kita belum tentu, ya, di tahun yang akan datang akan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Jadi menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita, sehingga kita terus termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai, ya, ketika ke kantor kita malah banyak ngobrol ngalor ngidul, ngobrolin orang, menggibah orang. Nah, itu akan mempengaruhi dari nilai ibadah puasa kita di hadapan Allah. Tidak batal, tapi mempengaruhi nilai ibadah kita, ya, nilai pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus jaga puasa kita, ya, dengan selalu senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita sekalian dan juga saya pribadi untuk bisa istiqomah di dalam kebaikan di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.